Elshinta News and Talk. Biaya untuk melepas status warga negara Indonesia kini naik drastis. Pemerintah resmi menaikkan tarif permohonan kehilangan keluarga kenegaraan atau keinginan sendiri dari 1 juta rupiah menjadi 5 juta rupiah, yang mana naik 5 kali lipat. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Hukum yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026 dan mulai berlaku pada awal Agustus 2026. Lantas bagaimana dampak kebijakan ini dan bagaimana implikasi dalam perspektif hubungan internasional? Kita akan membahas lengkapnya bersama pakar hubungan internasional Tengku Reza Syah. Elshinta News and Talk. Selamat sore Pak Tengku. Selamat sore Indonesia, salam dari Jakarta. Selamat malam, selamat sore. Sore juga, Pak. Ini kan pemerintah juga memutuskan mengkaji ulang ya rencana kenaikan status WNI menjadi 5 juta setelah menuai kritik dari masyarakat. Ini mencermatinya bagaimana? Ya, saya sebagai warga negara Indonesia sedih ya. Mengapa kita menghubungkan kewarganegaraan dengan uang ya? Karena kita ini mendirikan negara Indonesia ini, kalau kita lihat konstitusi kita itu kan melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, baru turut memelihara perdamaian dunia. 3 aspek itu kalau menjadi bahan orang keluar dari Indonesia, ini kan sesuatu hal yang sangat sedih. Memberi kesan kita tidak mampu mengelola negara ini dengan baik, sehingga banyak warga negara kita yang meninggalkan Indonesia. Dan sedihnya kok dihargai dengan 5 juta gitu. Padahal kan warga negara itu adalah sesuatu hal yang sangat sakral, yang menunjukkan jati diri kita sebagai suatu bangsa, dan menunjukkan peradaban Indonesia. Kenapa harus dengan mudahnya seseorang melepaskan diri kemudian juga dihargai? Karena ini kan menunjukkan bahwa pepatah itu kan mengatakan rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput kita. Padahal ada juga peribahasa yang mengatakan hujan emas di negeri orang itu tidak lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Artinya alangkah bagusnya kalau warga negara Indonesia itu tahan berada di dalam negeri, bahagia dengan negerinya sendiri, dan sadar bahwa negaranya itu akan berkembang dari hal yang kurang baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Tapi ya terus terang saya mau bilang apa, ini negara sudah memutuskan per Agustus besok, dan tentunya saya juga sedih. Sedih itu karena begini ya, betapa mudahnya melepas kewarganegaraan dan juga betapa mudahnya pihak asing mengincar orang Indonesia untuk menjadi warga negara mereka begitu. Padahal kita kan mendidik bangsa kita itu dengan darah, dengan doa, dengan keringat, dengan air mata, dengan ketulusan, dengan nilai-nilai patriotisme. Kemudian dengan mudahnya seseorang melepas kewarganegaraan. Dan 5 juta lagi bagi saya, 5 juta itu ya janganlah diomongin lah, 500 juta pun terlalu murah. Karena keadaan ini ibarat mengundang pihak asing itu buat mengincar talent-talent Indonesia, dan tentunya dengan kondisi ekonomi dunia di mana di luar negeri itu kemungkinan lebih baik, dan di dalam negeri sedang susah. Artinya dunia pihak luar itu sudah ngincar gitu. Kira-kira siswa termana terbaik dari sekolah, kemudian pegawai negeri mana yang frustrasi, kemudian tentara mana yang mendekati pensiun dan dia berpikir karirnya tidak akan naik lagi, itu akan dengan mudahnya diincar menjadi talent-talent terbaik bagi negara lain begitu. Dan kemudian kita juga berpikir akan mengatur tentang duit kewarganegaraan secara terbatas. Itu artinya apa begitu? Dimana sekali seseorang menjadi warga negara asing, orang kita sekalipun, itu akan dipertahankan mati-matian. Negara asing juga belum tentu mau talentnya kita ambil, walaupun orang itu adalah kalangan diaspora. Jadi ini adalah hal yang kita harus renungkan baik-baik ya. Hendaknya sebelum kita bikin aturan tersebut, hendaknya kita membuat patokan dulu dong. Jangan sembarang kita melepas kewarganegaraan, kemudian juga berilah kesempatan kepada negara untuk menghadapi mereka yang sedang frustrasi, bahwa ada peranan mereka di dalam negeri di mana mereka bisa mengoptimalkan semua talenta mereka, semangat mereka, kemudian juga lewat fasilitas yang juga cocok buat orang per orang. Kemudian dengan demikian membuat orang itu enggan keluar negeri karena mereka melihat masa depan mereka sebenarnya baik di negerinya sendiri, di tanah air mereka, dan untuk itu mereka akan berbakti habis-habisan. Ini kan menunjukkan betapa jauhnya kita dengan masyarakat di Timur Tengah
di Iran misalnya. Mereka sebenarnya menghadapi pemboman, menghadapi ancaman, menghadapi kriminalisasi dari sesama warga negara, kemudian ancaman intelijen, kemudian juga seringkali pada pembunuhan terhadap saintis-saintis mereka, dan mereka bertahan gitu. Jadi ini ada hal yang kita harus pelajari dari pihak Iran, dan kenapa kita belum mencapai level itu? Itu kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah generasi muda Indonesia itu tahu tidak mengenai sejarah pendirian Republik ini? Cintakah mereka pada tanah air? Apakah mereka memiliki pemahaman atas Pancasila yang merupakan ideologi negara, yang merupakan ideologi pemersatu? Ini saya pikir kita juga harus berpikir sama-sama deh. Oke lah hak mereka untuk pindah, tapi dengan segala resikonya. Dan juga untuk itu kita juga harusnya berpikir, apakah kita akan mendiamkan 5 juta ini? 5 juta ini bisa bergerak 100.000 dalam waktu setahun loh. Karena pihak asing udah mengincar siapa orang Indonesia yang terbaik untuk talent apa, untuk bidang studi apa, dan mereka siapa yang frustrasi dalam negeri karena pencapaiannya tidak dihargai. Dan untuk itu pihak asing bisa menghargai, jangankan 5 juta, 50 juta pun mereka mau untuk mendapatkan seseorang dengan IPK tinggi dari perguruan negeri tertentu, dan orang itu sudah 3 tahun sulit kerja, dan pada mereka akan diberikan fasilitas kewarganegaraan dalam gerak cepat. Dan 5 juta itu untuk mendapatkan seorang cum laude dari kampus perguruan tinggi ternama, dan orang itu sudah 3 tahun tidak bekerja, dan orang itu frustrasi, sudah kehabisan modal, itu tidak sulit bagi pihak asing untuk mentargetkan Indonesia. Dan untuk itu mohonlah Indonesia sekarang kita perbaiki keadaan di dalam negeri, kita timbulkan etos kebangsaan, kita yakinkan generasi muda bahwa hujan batu di negeri kita sendiri adalah lebih mulia daripada hujan emas di negeri orang. Demikian, Sinta. Berarti kurang efektif ya Pak untuk kebijakan ini ya Pak ya? Ya, saya pikir jangan terlalu cepatlah bikin suatu kebijakan, karena bisa ditafsirkan oleh pihak asing bahwa Anda memudahkan warga negaranya keluar dari negeri untuk menjadi warga negara-negara lain, dan mereka akan ibaratnya mendapatkan durian runtuh yang mendadak gitu. Tidak sulit mencari 100.000 orang Indonesia untuk dibina lebih lanjut untuk menjadi warga negara asing. Dan tentunya kita juga sadar kita banyak memiliki yang namanya demographic bonus loh. Itu ada sekitar 40 jutaan orang Indonesia yang berada di usia produktif. Itu cukup dengan 1 tahun di luar negeri, mereka bisa dilatih untuk menjadi petani unggulan, peternak unggulan, pekerja lepas, kemudian menjadi pekerja yang kerah biru, dan langsung bisa mengisi kekosongan demografi di negara tersebut. Saya sebutnya di Australia butuh, Selandia Baru butuh, Taiwan butuh, Jepang butuh, Korea Selatan butuh, Amerika Serikat juga butuh. Jadi sebenarnya ya alangkah bagusnya dong kita ini bekerja sebagai satu sistem, kita bekerja konsisten, mengupayakan mencapai tujuan nasional kita, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian pada saat yang sama yang namanya Astacita itu dilaksanakan secara konsisten, secara berkelanjutan, secara bebas korupsi, sehingga demikian mereka generasi muda Indonesia itu melihat gitu bahwa memang sekarang sedang sulit, tapi jaring sosial itu memungkinkan mereka untuk bergerak ke depan dan mengembangkan kreativitas dan intelektualitas mereka di negerinya sendiri begitu. Ya, tapi bagaimanapun saya juga harus menghargai, saya nggak bisa maksa, saya tidak punya kekuasaan untuk itu, tapi semoga negara menjadikan ini sebagai momentum untuk melakukan pembenahan, karena semakin banyak orang kita yang meninggalkan Indonesia, sementara ini kan ada ide kabur aja dulu, kemudian mereka bersinar di negeri orang, dan nangislah kita gitu, karena 25 tahun ke depan, pada saat kita menghadapi 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita akan sangat kekurangan generasi-generasi Indonesia yang berkualitas, berintegritas, dan bisa bersinergi dalam satu masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini akan sangat sayang. Saya bisa bayangkan begitu undang-undang, begitu peraturan ini diundangkan, apapun namanya, kemudian 5 juta itu akan bergerak dengan mudahnya masuk kepada kas negara, tapi pada saat yang sama Indonesia menangis. Tentunya pada saat kita mendirikan negara ini kan Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir tidak pernah berpikir bahwa suatu saat generasi yang sudah dibangun dengan idealisme ini suatu saat akan dengan mudahnya meninggalkan tanah air mereka untuk satu keuntungan di masa depan. Dan nanti kemungkinan juga akan ada aturan mengatakan bahwa kita akan merekrut mereka kembali dengan status kewarganegaraan ganda terbatas. Ini akan jadi masalah baru lagi, karena begitu mereka menjadi dari sini mungkin loyang, di sana menjadi emas, kita mencoba menarik emas itu nggak akan dilepas dari negara tersebut, akan jadi masalah-masalah baru, tarik menarik kewarganegaraan. Nanti media massa akan membongkar kebobrokan yang ada di sini dan juga di sana. Demikian. Baik. Ini ada juga pendengar yang ingin bergabung via telepon, saya sapa dulu, nanti juga bisa ditanggapi ya Pak Tengku ya.
Ada dari Pak Okta di Cilengsi. Selamat sore Pak Okta. Assalamualaikum Pak Akbar. Waalaikumsalam Pak Okta, silahkan. Semangat sekali. Sama kenal. Assalamualaikum Pak Teguh. Yo. Waalaikumsalam Pak. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Ya jadi gini Pak, mereka tuh saya memaklumi mereka pergi. Indonesia ini udah menuju negara gagal Pak. Motor di mana-mana. Saya memaklumi. Pejabat gak ada yang sadar, mereka nggak peduli keluar negeri, bodoh amat keluarga gue kaya Pak. Emang pejabat itu peduli? Otak mereka otak koruptor Pak, itu otak mereka duit semuanya koruptor, bagaimana semua bisa diambil Pak. Jadi kita nggak bisa mengharap pejabat begini, nggak bakal bisa Pak, mereka nggak bakal tobat gitu aja dihukum mati. Saya udah bilang dari dulu tuh, semua pendengar penyiar malam tahu tuh, hukum mati depan anak bininya. Tembak mati, baru kapok koruptor itu mereka itu bukan karena duit, bukan karena gaji, enggak, mereka kesal, negara itu menuju negara gagal. Bapak pasti tahu lah akademisi, negara gagal kita, saya baca juga di Google, negara gagal itu penuh korupsi. Nah, pejabatnya nggak mau tobat apaan, tiap hari korupsi, kecuali tembak mati, dia udah bilang dari zaman dulu, tembak mati di mana bininya, tobat yang lain. Nggak pernah mau diambil juga hartanya. Jangan anak bini jadi gembel kolong jembatan, kita ketawain. Kesel saya. Jadi saya memaklumi, sangat memaklumi. Karena pejabatnya nggak peduli juga, bodo amat mereka keluar negeri. Yang penting keluarga gue kaya dengan korupsi. Semua pejabat begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat sekali Pak Okta. Silahkan ditanggapi Pak Teguh. Saya menghargai pandangan Pak Okta tadi ya. Memang warga negara itu punya hak pribadi yang kita harus hargai. Pasal 28 betul. Tapi pada saat yang sama, kalau kita menunjuk kepada mereka juga, kita harus menunjuk pada diri sendiri kan. Kenapa mereka enggan melihat Indonesia? Tadi Pak Okta mengatakan kita potensi negara gagal. Mungkin dalam pandangan mereka, Indonesia sudah jadi negara gagal, negara yang tidak mampu berperan, negara yang terlibat dalam hutang, kemudian negara yang tidak bisa mengelola dirinya sendiri. Kemudian Pak Okta tadi mengatakan koruptor itu sedemikian banyak, mereka perlu dihukum mati. Mungkin masyarakat melihat bahwa ternyata cara kita menangani negara ini belum pas. Mungkin ini memang jawaban orang per orang akan berbeda ya. Akan melihat dari negara ini tidak masuk mengelola diri, itu bahasa kuncinya adalah good governance. Dunia usahanya korupsi, namanya good corporate governance. Kemudian education, pendidikan. Kemudian sains dan teknologi, kesehatan. Kemudian juga masyarakat menilai, nggak beres nih gua misalnya sembakonya kagak beres, harga naik-naik terus. Kemudian hukum tidak beres. Mereka akan punya jawaban yang sangat berbeda dengan siapapun. Orang akan punya alasan untuk kabur dari Indonesia. Tapi tadi Pak Okta memberikan satu jawaban yang sangat mantap itu. Maaf ya, beliau menggunakan kata kunci hukum mati para koruptor. Kita harus bertanya, ini kan wacana sudah lama ini. Kemudian juga Pak Okta mengatakan miskinkan, itu wacana sudah lama. Kemudian kita lihat contohnya gitu. Kita lihat contoh kan, China itu pada tahun 80-an itu pada saat Xi Jinping pada saat Deng Xiaoping belum naik, itu indeks Human Development Index China sangat rendah, kemudian tingkat korupsi sangat tinggi, tingkat kemiskinan itu sangat tinggi, tingkat kemiskinan sangat tinggi, tingkat kesehatan sangat buruk, itu sampai sekitar 800 juta penduduk China dari 1,2 itu hidupnya susah kan. Kemudian Deng Xiaoping dan Hu Jintao itu punya pemikiran gitu bahwa gimana kita maju kalau ada beban, ada masalah di dalam negeri yang tidak terselesaikan. Kemudian seorang presiden mengatakan gampang ceritanya, bikin peti mati aja lah 100. Bikin peti mati 100, kemudian kata beliau itu Hu Jintao nggak salah mengatakan sebar ke seluruh dunia, sisain 1 ini buat siapa Pak? Buat saya, maksudnya kalau saya berbuat khianat seperti itu juga hukum mati saya, melakukan saya dengan mereka. Dan memang kontan loh, begitu Cina memberlakukan hukuman mati, kemudian mereka juga menjalankan masuk ke dalam World Trade Organization dalam waktu 10 tahun, memang babak belur mereka, tapi Cina bisa menjadi negara yang berwibawa sampai sekarang. Bahkan mereka berada dari ranking yang kesekian puluh menjadi ranking secara bertahap, dan pembangunan mereka sangat terstruktur. Kita lihat rencana pembangunan Cina dari rapat
rapat tahunan Partai Komunis Cina, itu kelihatan sekali target pencapaian mereka itu sangat baik. Jadi akhirnya kembali kepada negara juga, maukah negara memperbaiki dirinya sendiri, mumpung belum banyak orang yang rame-rame kabur aja dulu, dan mereka nanti tumpah serapah di luar negeri mempermalukan negara kita sendiri. Jadi sebelum kita mengkritisi mereka dengan satu telunjuk kanan, ya 3 jemari itu tujuh pada diri sendiri. Di mana sih kekurangan kita mengelola negara, di mana kekurangan kita mengelola hukum, di mana kekurangan kita dalam mengelola hubungan pusat daerah, di mana kekurangan kita lagi dalam menyiapkan generasi muda Indonesia menjadi generasi emas. Karena yang terjadi sekarang adalah generasi cemas, begitu kan? Jadi untuk itu mohonlah, mumpung masih ada waktu, kita tundalah aturan hukum itu. Mungkin DPR bisa bersuara lebih keras, mumpung belum jadi kepres, belum jadi undang-undang, ya sebelum nanti dimainkan oleh pihak luar. Maka dengan dana 5 juta tidak sulit mereka mencari 100.000 generasi muda Indonesia untuk bekerja dengan cepat di luar negeri, dan mereka terintegrasi dengan cepat di negara yang multikultural tersebut. Tidak sulit. Lihat ada kita, betapa mudahnya generasi muda Indonesia keluar, ternyata mereka menjadi santapan maut para penjahat kerah putih, bekerja di dunia kriminal di Kamboja, di Laos, di Myanmar. Awalnya dijanjikan pekerjaan baik, ternyata mereka terjebak. Dan untuk itu ya sekarang ini urusannya lebih mudah, lebih cepat dan jelas, begitu. Kalau dulu kan untuk mendapatkan izin masuk ke luar negeri bekerja itu puluhan juta. Sekarang cuma 5 juta, tinggal bikin paspor, kemudian bikin surat pernyataan keluar dari negara Indonesia. Bahkan sebelum surat itu dibuat, pihak asing sudah berpesta pora. Mereka sudah dengan bangga mengatakan tidak sulit mencari 100 generasi muda Indonesia dari usia produktif, usia sangat produktif, dengan kemampuan bahasa Inggris, misalnya IELTS-nya 7, kemudian berasal dari latar belakang keilmuan tertentu, kemudian mereka dapat berintegrasi dengan baik dengan kami, kemudian mereka bebas kriminal, dan mereka akan kita janjikan dengan gaji misalnya 10 kali lipat selama setahun pertama. Aduh, alangkah mudahnya biaya keluar dari kewarganegaraan Indonesia sedih, saya terus terang. Demikian Mas Indra. Baik Pak Teguh, ini ada juga 2 komentar, maksud kami 2 pendengar via telepon yang ingin bergabung via talk kali ini. Ada maksud kami ada Bu Miko dari Jakarta Selatan dan Pak Lukas. Saya sapa dulu Bu Miko dulu ya, dari Jakarta Selatan, dan juga Pak Lukas. Selamat sore Bu Miko. Selamat sore Bang Akbar, selamat sore. Silakan Bu Miko. Betul. Jadi begini ya, kalau saya melihat tuh mahasiswa yang sedang diwisuda ya, happy sekali kan dia, yang gembira, yang keluarganya tuh saya suka terharu loh. Nanti dapat kerjaan nggak ya anak-anakku ini? Saya suka berpikir seperti itu. Kita kan lihat tiap tahun gitu ya. Mereka bertanya, bagaimana Bu, kami itu nanti, ya kalau ada kesempatan ke luar negeri silahkan saja, dalam negeri boleh, kemana duluan, tapi bahasa Inggris Anda dong harus lancar sekali, saya bilang kayak gitu. Nah itu satu ya. Di keluarga saya udah lama tuh Bang, dari 25 tahun yang lalu anak saya yang paling kecil udah keluar negeri dan dalam proses untuk warga negara. Terus cucu saya 2 orang kebetulan kuliah di Inggris sama di Australia. Dua-duanya proses WNA juga. Saya biarkan aja, nggak dilarang. Jadi kan istilahnya bukan WNI lagi nanti, tapi bagaimana ya mereka happy di sana. Jadi kita nggak bisa salahkan, tapi jangan diusir dong. Ya kalau diusir kan nggak enak. Itu kayaknya Donald Trump deh yang awal-awal mengusir warganya itu, mungkin imigran bermasalah barangkali ya. Gitu aja, saya sih mendukung, kalau silakan. Yang penting kualitas intelektual ya, moral dan segala macam ditingkatkan, diterima di luar negeri, rajin, jujur, udah gitu aja. Cerdas. Baik. Makasih deh ya. Baik Bu Miko, terima kasih Bu Miko sudah menanggapi talk kali ini. Ada dari Pak Lukas juga, saya sapa dulu. Pak, selamat sore Pak Lukas. Selamat sore. Silakan Pak Lukas. Ya, saya sangat prihatin ya Pak ya. Saya itu pejuang, umur saya 90 tahun, ikut memerdekakan bangsa ini. Saya bicara ini tertate-tate karena udah tua ya, 90 tahun saya ini ya, ikut memerdekakan bangsa ini. Oleh karena itu, bagi mereka yang keluar negeri ya pikir-pikirlah ya, ini itu
nasionalisme, Sumpah Pemuda dan Undang-Undang Dasar 1945 dipertajam lagi P4, jangan dibenamkan kayak hari-hari ini dibenamkan ya. Saya sangat prihatin P4 dibenamkan ya. Ini mau jadi apa bangsa kita ini? Oleh karena itu baik. Ya, saya sangat sedih, sangat sedih ya. Ini saya itu pejuang ya, saya nggak saya itu 90 tahun saya nggak ngomong kosong saya itu loh ya. Baik. Semua pemberontakan saya berjuang di negara ini, saya ikut mempertahankan bangsa dan negara ini, ikut memerdekakan ya. Pikir-pikirlah itu yang mau keluar negeri ini, bangsa apa seperti ini tuh, generasi apa yang sekarang P4 itu dihidupkan baik lagi, kemudian Sumpah Pemuda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukas ya sudah menanggapi talk kali ini. Sehat selalu Pak Lukas. Dan sebelum ditanggapi Pak Tengku, ada juga komentar, maksud kami via telepon ya, pendengar via telepon dari Pak Saiful dari Palembang. Halo, selamat sore Pak Saiful. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Saiful, silahkan. Numpang tanya dulu, topiknya apa sore ini? Terkait ini Pak, biaya pelepasan WNI yang naik Pak, 5 kali lipat. Iya. Ada yang tanggapi Pak? Ya gini, jadi masalahnya WNI yang mau keluar negeri pindah ke warga negara, kira-kira gitu. Iya. Pak Saiful ada yang ditanyakan? Oke. Sebentar. Terkait ini Pak, aturan melepas WNI ini kan naik Pak. Iya. Iya. Maksud saya gini. Gimana Pak? Satu manusia, satu orang yang terlahir sebagai warga negara Indonesia, ketika dewasa mau beralih ke luar negeri, kira-kira itu dia punya niat atau motivasinya apa? Ya? Baik. Nah, motivasinya apa itu sekali lagi Indonesia kan punya azas Pancasila, ketuhanan sampai sila kelima, keadilan. Nah, artinya gini, mereka mau keluar negeri pindah warga negara itu. Kita lihat ke sila kelima, berarti belum ada keadilan atau tidak ada sama sekali. Kalau tidak ada sama sekali, berarti pemimpinnya yang bobrok. Nah, itu menurut penilaian saya, kira kan gitu. Apalagi kalau mau melihat sejarah gini, gimana Ing Madio Sing Tulodo sampai itu Uri Handayani, kan kira-kira gitu. Iya. Nah, artinya gini, saya mengutip Pak Prabowo sendiri mengatakan kalau satu komunitas atau satu bangsa masyarakatnya bobrok, berarti kepalanya bobrok. Baik. Terima kasih. Kira-kira itu saja ya. Artinya Bapak Presiden sendiri sudah mengakui kebobrokan itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Saiful sudah menanggapi. Dan sebelum ditanggapi Pak Tengku, ternyata ada lagi penelpon dari pendengar El Sinta. Saya sapa dulu ya, dari Pak Demas di Bekasi. Selamat sore Pak Demas. Ya, selamat sore dengan Pak narasumber. Mohon maaf saya karena baru bergabung, jadi siapa narasumbernya? Pak Tengku Reza Syah. Oh, Pak Tengku Reza Syah. Dulu juru bicara Deplu ya, kalau nggak salah. Itu adik saya Pak. Oh, yang siapa lagi? Ada yang sekarang jadi duta besar di Inggris ya? Itu adik saya Pak. Adik saya. Yang adiknya Bapak setelah jubir. Baik. Mungkin bisa ditanggapi apa Pak Demas? Oke, jadi gini, menurut saya ini lepas dari jumlah penduduk kita kebanyakan ya, tapi menurut saya sangat menyayangkan ya, karena kenapa? Biar bagaimana nasionalis tuh, saya menyambung yang masyarakat yang dua sebelumnya itu harus tetap ada ya. Nah, ini tugas kita sebagai orang tua lah. Tanamkan rasa nasionalisme itu di anak-anak kita gitu ya. Jadi ajak jalan-jalan tuh nggak hanya ke mall, cobalah kalau ke daerah kita coba lihat dulu pernah ada pertempuran di sini,
ada dulu pernah ada proklamasi di sini, dulu ada perjuangan heroik di sini. Walaupun mereka, anak saya pun tadinya apa sih Pak gini, tapi begitu saya coba pelan-pelan mereka tertanam gitu. Kebetulan anak saya yang pertama ini sudah 3 tahun, kebetulan dia dapat kesempatan sekolah di Jerman ya, S1 dan S2. Tetap saya tanamkan 3 hal. Otak boleh Jerman, nasionalis, jiwa nasionalis kamu tetap Indonesia, tapi kolbu kamu Mekah gitu. Karena kebetulan maaf saya Muslim gitu ya. Itu yang saya tanamkan gitu. Tetaplah kamu bangga jadi orang Indonesia. Orang lain, orang di dunia ini kalau boleh pengen kali jadi orang Indonesia. Walaupun kita nggak tahu ya tujuan orang-orang luar negeri tuh nyebut kita tuh ibaratnya kalau saya pernah pinjam istilah orang Timur Tengah tuh jannah kita itu. Surga. Apa aja ada di sini gitu. Matahari ada, panas ada, dingin, bukan dingin ya, hujan ada, laut ada, gunung ada. Negeri kita ini jannah gitu, surga. Orang lain justru pengen kesini gitu, kenapa kita keluar? Ya saya ingat ya dulu waktu saya SD ada pepatah hujan emas di negeri luar mendingan hujan batu di negeri inilah gitu. Jadi menurut saya ini kalau kita kembali ke masyarakat sebagai yang terkecil adalah keluarga, sebaiknya kita mulai tanamkanlah rasa-rasa nasionalisme itu gitu loh. Jangan orang tua juga cuek aja, udah nggak perlu lah itu zaman dulu, pelajaran zaman dulu itu jangan lah. Ya nanti akhirnya nasionalismenya sudah tidak lagi. Sebenarnya ada satu cara paling gampang bagaimana menimbulkan rasa nasionalisme. Ajak anak-anak nonton sepak bola yang mainnya tim nasional Indonesia ya. Biar merasakan bagaimana nyanyi Indonesia Raya di stadion yang begitu menggema, itu pasti adrenalinnya timbul, yakin saya. Itu paling gampang. Saya beberapa kali merasakan dan dari waktu kecil juga saya beberapa kali diajak oleh orang tua saya. Itu begitu kita nyanyi Indonesia Raya, wah itu beda banget deh. Seakan-akan kita satu stadion itu menghadapi musuh yang sama gitu. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih Pak Tengku dan hostnya sore ini. Baik. Terima kasih Pak Demasnya sudah menanggapi kali ini. Ramai sekali ya Pak Tengku ya. Tadi saya review sedikit ya Pak Tengku ya. Tadi ada Bu Miko dari Jakarta Selatan dan dia bilang kalau kesempatan bekerja ini merupakan bekerja di luar negeri ini kan bukan pilihan setiap orang untuk berkembang, dan dia setuju aja terkait hal ini. Ada juga Pak Lukas tadi dari Cibinong yang prihatin juga ya karena melepas kewarganegaraan, apalagi dia juga pejuang dulu dan perlu dipikirkan matang dulu ya untuk tetap menjaga rasa nasionalisme. Terus ada juga Pak Saiful tadi di Palembang, dan ini terkait apa motivasi seseorang untuk memilih bekerja atau pindah ke luar negeri gitu ya, apa karena faktor ekonomi, kesempatan, atau ada yang lainnya gitu ya. Ada juga Pak Demas tadi ya juga sangat menyayangkan rasa nasionalisme ini. Kita kan juga harus jaga gitu, khususnya untuk orang tua juga perlu menanamkan nilai cinta tanah air kepada anak sejak dini. Dari berbagai komentar pendengar tadi Pak Tengku, ini kan terlihat ada dua pandangan ya antara hak seseorang mencari peluang di luar negeri dan kekhawatiran gitu ya hilangnya rasa nasionalisme ketika di luar negeri karena sudah keenakan kerja, mungkin dapat gajinya yang lebih besar mungkin dari Indonesia ya. Bagaimana seharusnya Indonesia atau pemerintah ini menyikapi fenomena ini agar tetap menghargai pilihan individu tetapi juga mampu menjaga kecintaan warga terhadap bangsanya? Silakan Pak Tengku. Terima kasih Kang Akbar. Saya terharu lihat pandangan dari Ibu Miko, Pak Lukas, Pak Saiful, dan Pak Demas. Kita menunjukkan beginilah gambaran masyarakat Indonesia sekarang ya, dimana kita harus mengakui bahwa kesempatan di luar itu langka. Kesempatan sekolah, kesempatan kerja, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, kesempatan untuk menuai mimpi-mimpi di luar negeri itu memang betul. Saya bisa mengerti cara berpikir di Ibu Miko. Memang demikianlah adanya Ibu. Di luar negeri sangat menjanjikan. Juga Pak Lukas ini salah satu pendiri negara loh. Beliau berbicara
dalam usia 90 tahun. Beliau berbicara itu dengan hati. Dan saya yakin ya, dalam pembuatan peraturan ini, apakah sudah dikonsultasikan dengan generasinya Pak Lukas? Saya belum dengar. Saya sendiri tidak pernah dikonsultasikan untuk masalah ini. Dan ini tidak pernah menjadi isu kami di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Padahal yang namanya legislative drafting itu ada tahapan-tahapan saintifiknya, begitu kan? Dan untuk itu saya berpikir DPR mohonlah segera turun tangan untuk meneliti agar karena saya perhatikan ya, kalau aturan ini berjalan tidak sulit dalam waktu 1 minggu 1000 putra-putri terbaik Indonesia keluar. Entah itu keluar karena idealisme atau keluar karena dibujuk oleh berbagai pihak di luar negeri. Dan saya juga terharu dengan statement Pak Lukas mengatakan bahwa ini ada masalah dalam sosialisasi dari ideologi negara. Karena memang harus kita akui, selama ini kita berbicara ideologi negara tapi tidak melihat praktek-praktek terbaik di dalam negeri kita sendiri. Tadi kan kita perhatikan ada pembicara yang mengatakan korupsi itu sangat tinggi, kemudian hukum itu harus ditegakkan, kemudian juga namanya hukuman mati itu harus diberikan ya. Tentunya marilah kita menjadikan periode ini periode perenungan. Apakah betul kita sudah melakukan hukum dengan sangat baik? Karena begitu kita buka televisi itu berita pertama itu selalu namanya itu bad news are good news. Siapa membunuh siapa berhubungan sama siapa, kemudian korupsi berapa yang sudah ditemukan, korupsi siapa yang dikejar, siapa yang memakai pakaian oranye dan sebagainya. Ini ada berita sehari-hari. Jadi kalau ini membuat masyarakat itu semakin pesimistik. Padahal kita tidak mengetahui praktek-praktek terbaik yang sedang dilakukan saat ini kan. Dan untuk itu mohon ya tokoh-tokoh negara ini menunjukkan dengan kinerja yang tepat. Misalnya Astacita 1 sampai Astacita seluruhnya itu bagaimana perkembangannya dari hari ke hari begitu, sehingga kita tidak lagi melihat masyarakat kita yang teraniaya di dalam negerinya sendiri. Kemudian kita memang harus bertanya pada niat mereka. Niatnya apa sih? Apakah niat itu harus hanya sekedar untuk pekerjaan, pendidikan, kesehatan atau tidak tahan dalam negeri? Maka untuk itu saya ingin sekali melihat bagaimana produk legislatif dari perundang-undangan tersebut. Saya nggak tahu namanya apakah Perpres, Kepres atau Kepmen, saya nggak tahu. Tapi pokoknya semoga ada feasibility study-nya gitu, sehingga generasi Pak Lukas yang umur 90 tahun itu juga ditanya gitu. Saya nggak yakin apakah ada riset atas mereka yang berusia generasi X, Y, Z, Alpha dan milenial. Saya nggak yakin. Dan kemudian juga dari Pak Demas di Bekasi itu benar Pak, bahwa orang tua itu harus menanamkan nilai-nilai nasionalisme, karena intelektualisme tanpa nasionalisme, intelektualisme tanpa perasa keagamaan itu akan menjadikan kita itu terombang-ambing di lautan lepas, dan akibatnya berjalan tanpa petunjuk dan akhirnya kita tenggelam dalam kebingungan sendiri. Jadi untuk itu ya memang nilai-nilai nasionalisme itu harus dibuktikan, dan untuk itu inilah kesempatan Pancasila itu diajarkan secara lintas generasi, sehingga dengan demikian masyarakat Indonesia itu bisa sadar bahwa kesulitan yang sedang ada saat ini adalah temporer sifatnya, dan mereka juga bisa melihat contohnya kalau negara ini sedang berusaha sungguh-sungguh memperbaiki dirinya sesuai dengan prinsip-prinsip preambul dari UUD 45 dan juga dari prinsip-prinsip Astacita. Dan untuk itu kan negara itu harus mengkomunikasikannya secara terus-menerus. Nanti kita malu sendiri loh. Saya yakin dalam waktu 1 minggu itu akan ada 1000 orang yang kabur dari Indonesia, dan itu akan menjadi headline besar. Dan untuk itu akhirnya kita akan menyesal gitu, karena dalam waktu 10 tahun ke depan mereka akan menjadi warga negara asing, dan mereka akan menjadi champion di mana mereka berada. Dan kita sangat berharap andaikan tahun 2045 nanti di mana kita berusia 100 tahun, kita memiliki generasi muda seperti itu. Paling itu adalah anak-anak negara kita sendiri. Dan kalau kita mintakan mereka jasa baiknya sebagai diaspora, tentunya mereka juga akan berpikir, diaspora sudah betah di negeri ini, buat apa saya kembali ke Indonesia? Dan kemudian kita juga berpikir saat ini sedang membuat aturan tentang ini duit kewarganegaraan ganda. Ini kan akan membawa masalah baru, karena orang kita yang sudah jadi warga negara asing itu sudah taat pada hukum asing gitu. Mereka tidak bisa diganggu-gugat untuk berada di sini, karena pihak asing juga berpikir kami sudah mendidik mereka, kami sudah memperjuangkan mereka, kami sudah mempersiapkan mereka, kami sudah memfasilitasi mereka dengan biaya sekian juta dolar, dan mereka ingin jadi warga negara ganda di Indonesia, dan mereka akan dianggap Indonesia mencampuri urusan dalam negeri negara asing. Jadi tentunya hal ini akan menjadi masalah dalam hubungan bilateral, barangkali hubungan internasional, karena
sekali seorang menjadi warga negara asing, dia ada warga negara sana. Dan bukankah undang-undang kita tidak melegalisir namanya kewarganegaraan, dan untuk itu juga nanti ada masalah baru begitu nanti mereka berada di sana, semakin tinggi tingkat keilmuan seseorang, semakin senior tingkat kepakaran seseorang, semakin tinggi peranan orang itu dalam negara Indonesia, maka mereka akan menjadi aset yang luar biasa dari masyarakat asing tersebut untuk mengetahui Indonesia, untuk menyelami Indonesia, dan tidak mustahil untuk memerangi Indonesia di kelak kemudian hari. Mohon kita waspadai bersama. Amin. Baik, Pak Teguh, ada juga beberapa komentar yang masuk. Cukup ramai sekali, saya bacakan dari Pak Budi dari Surabaya seperti ini. Yang mengurus saja gak amanah, sebetulnya kaya negeri ini, kata seperti itu. Ada juga Pak Dinar di Depok, kalau menurut saya wajar sih merubah WNI menjadi WNA karena pemerintah Indonesia kurang menghargai warganya sendiri. Dan sementara negara asing sangat menghargai, sehingga kerja di luar negeri saja 1 bulan bisa dapat gaji 20 juta setiap bulan. Menjadi rakyat biasa di negeri ini seperti menjadi budak di negeri sendiri, katanya seperti itu. Ada juga Bu Naomi dari Pamulang seperti ini. Pemerintah Indonesia ini harus sadar apa yang telah mereka lakukan pada rakyatnya, terutama mereka yang berpendidikan tinggi gitu ya. Mereka lah yang paling banyak pergi dan berhasil di luar negeri. Untuk mendapatkan 5 juta rupiah saja tidak sulit bagi mereka, tinggal celing dapat. Dan ada juga Pak Hadiat. Ini banyak negara lain yang menginginkan warga negara Indonesia karena terkenal patuh, pekerja keras, sopan santun dan ramah. Itu di luar dari pendidikan, katanya seperti itu. Dan mungkin untuk mengakhiri talk kali ini, mungkin ada pertanyaan dari saya. Di tengah peluang berkarir secara global di luar negeri, banyak generasi muda yang kini masih memiliki kesempatan ya untuk bekerja di berbagai negara. Mungkin ada pesan mungkin barangkali Pak Teguh terkait hal ini, agar tetap memiliki semangat untuk ada kontribusinya bagi Indonesia meski memiliki peluang karir di luar negeri. Silakan Pak Teguh. Terima kasih. Saya sangat berharap pemerintah Indonesia mendata, mencatat dengan baik hasil dialog kita hari ini. Ini benar-benar lintas keilmuan, lintas usia, lintas kecintaan pada tanah air. Intinya semua kita sayang pada negeri ini, dan memang untuk itu kita harus kalau menunjuk itu kan 3 jemari menunjuk pada diri kita sendiri kan. Semoga pemerintah itu sadar. Dan untuk itu kan kita perlu, misalnya sekarang, punyakah kita manpower planning atas Indonesia tahun 2045 mendatang di berbagai sektor sekaligus, dan kemudian juga bagaimana keberadaan insan-insan Indonesia sesuai dengan bidang-bidang tertentu, bidang-bidang keilmuan eksak, bidang keilmuan sosial, bidang-bidang spiritual, kemudian bidang-bidang termasuk TNI, Polri, berikut kualifikasi mereka. Kita harus mendata dengan sungguh-sungguh. Kita harus punya manpower planning untuk Indonesia 2045, dan untuk itu marilah kita bekerja secara sungguh-sungguh sesuai konstitusi negara, dan kita percepat lewat asta cita yang sekarang. Marilah kita isi semua asta cita tersebut dengan kerja keras dan mengambil praktek terbaik dari negara manapun di dunia, dan juga kita bekerja secara terprogram. Janganlah kita membuat satu program-program yang ambisius tapi studi kelayakannya tidak ada, praktek terbaiknya tidak ada. Marilah kita memikirkan fungsi dengan juga struktur pada saat yang sama. Janganlah kita terbuai dengan ide-ide besar tapi ide-ide tersebut tidak ada landasan teorinya, tidak ada filosofinya, dan tidak ada cangkokannya dengan Pancasila dan UUD 45. Demikian. Baik Pak Tengku, terima kasih Pak Tengku sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang sama Radio El Sinta. Selamat sore Pak Tengku, sehat selalu. Terima kasih, salam dari Jakarta. Terima kasih. Demikian perbincangan kami bersama pakar hubungan internasional Tengku Reza Syah, dan terima kasih juga kepada pendengar El Sinta yang sudah ikut berpartisipasi, yang menyampaikan pendapat, ya berkomentar dan menanggapi talk kali ini, dan ada juga tadi via telepon, dan terima kasih juga yang sudah mengirimkan komentar kepada kami. El Sinta News and Talk.